Kalau untuk pohon ini akan kita habisi percabangan yang di bagian bawah. Jadi ini meskipun sudah muncul tunas baru, kita tetap akan potong, kita habisi sampai di titik percabangan yang sini. Dan kita mulai tebang. Untuk bagian bawah kita pepet saja. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video sebelumnya itu kita sempat memperlihatkan pohon ini saat berbuah lebat. Dan alhamdulillah waktu itu kita perkiraan sekitar 50 kilo. Dan ini kemarin sudah habis. Dan kemarin sudah kita pupuk. Rencananya di video kali ini akan kita pruning agak berat. Kenapa demikian akan kami jelaskan lebih lengkap dalam video ini. Jadi sebelum kita pruning, langkah awal sebelumnya adalah kita harus pupuk dulu. Karena apa? Untuk menambah nutrisi selama mengganti nutrisi selama kemarin dia berbuah, pohon ini berbuah, itu kita pupuk. Kita gunakan full pupuk kandang dan videonya bisa Anda simak pada video ini, di mana kita melakukan pemupukan itu sekitar 2 minggu sebelumnya dan alhamdulillah sudah keluar pupus-pupus muda. Untuk pemupukannya seperti biasa, kita gunakan pupuk kandang kambing. Dan pupuk kandang kambing yang kami gunakan ini adalah pupuk kandang yang belum fermentasi tapi sudah sangat lama, udah ada 3 tahun mungkin kita timbun dan kita gunakan untuk memupuk pohon setelah berbuah, dan kita timbun, kita berani untuk menimbunnya. Namun jika belum matang atau belum difermentasi, sebaiknya ditaruh di atasnya dan biarkan dia meresap pelan-pelan, tapi agak cukup lama nanti peresapannya. No matter what I do, I keep on falling for you. Dan alhamdulillah ini sudah muncul tunas-tunas, tapi agak sayang juga karena rencana akan kami program, kami bentuk, dimana kendalanya kemarin adalah ketika ini berada di halaman rumah, dan ketika berada di halaman rumah harapannya di bagian bawah ini tetap bisa kita gunakan untuk tanaman lain seperti ini, mame sapote, akhirnya kita taruh di bagian sini, kemudian itu ada markisa madu kita taruh di bagian sana, karena memang untuk ketika percabangannya di bagian bawah, maka space bagian bawah ini tidak bisa kita gunakan. Berbeda ketika di kebun. Ketika di kebun biasanya bagian bawah tidak digunakan, jadi diperbanyak percabangan di bagian bawah. Kalau untuk pohon ini akan kita habisi percabangan yang di bagian bawah. Jadi ini meskipun sudah muncul tunas baru, kita tetap akan potong bagian bawah ini. Dan nanti akan kita sisakan bagian atas saja. Kita program untuk ya bagian atas. Dan kita mulai tebang. Untuk bagian bawah kita pepet saja, kita potong biasa menggunakan gergaji. Ini kita sudah cabangnya bagian sini kita habisi. Kemudian jika diamati kemarin saat berbuah, cabang yang bagian sini tidak berbuah karena memang sinar mataharinya kurang. Ditambah sebenarnya kemarin percabangan utamanya itu lurus ke sini, cuman untuk cabang yang utama itu dia berhenti pertumbuhannya karena menabrak dinding tembok ini, jadi akhirnya naik ke atas, sehingga jika dilihat itu bentuknya kurang bagus. Akhirnya ini kita juga akan kita tebang. Apakah pertanyaannya apakah tidak sayang? Sebenarnya agak sayang karena memang pertumbuhannya sudah bagus. Hanya saja kami optimis ketika sudah dipupuk dengan batang sudah besar seperti ini, kami jamin nanti pertumbuhan setelah 6 bulan sudah percabangannya bagus. Jadi nanti kita update 3 bulan setelah pemotongan, setelah pruning, dan kita update lagi setelah 6 bulan. Begitu kita habisi sampai di titik percabangan yang sini. Jadi cabang-cabang ini kita habisi
semua. Dan yang perlu diantisipasi adalah nanti biasanya tetap di bagian sini, karena ini tidak mepet sekali, masih ada sisa akan tumbuh tunas. Jadi ini tetap harus diantisipasi. Kita pilih-pilih seperti contoh ini. Ini sudah muncul tunas banyak. Nanti kita harus pilih, dan kita kalau ya bagian sini nanti kita tetap potong terus ketika ada tunas. Nanti untuk bagian atas yang harus kita pilih-pilih. Dan untuk yang percabangan ini sebenarnya bagus pertumbuhannya. Kenapa kami bilang bagus? Karena di bagian ujung cabang yang kemarin sudah berbuah dan sudah tua, itu dia sudah keluar tunas-tunas baru. Ini pertumbuhannya bagus, percabangannya pertumbuhannya bagus untuk cabang ini. Hanya saja kendalanya adalah cabang ini berada di bawah gazebo. Cabang ini ketika kita biarkan hasilnya kurang bagus karena percabangannya masuk ke bagian bawah ini. Ketika kita naikkan juga tidak maksimal hasilnya, dan bisa dilihat batangnya, daunnya sedikit, pupusnya juga sedikit berbeda dengan yang di luar. Meskipun begitu, karena ini nanti juga akan menghalangi gazebo ini, akhirnya ini nanti kita potong sekalian. Jadi kita potong full. Kita potong. Sebenarnya agak sayang ya, karena pupusnya sudah banyak. Ini ketika lokasi di kebun kita tidak sarankan seperti ini, karena memang biasanya kalau di kebun dibuat pendek biar produktivitasnya bagus. Kalau ini memang karena berada di halaman rumah, jadi biar terlihat bentuk pohonnya seperti ini. Dan kita coba naik. Ini ada satu kendala lagi. Kemarin cabang yang ini itu sampai ke atas bangunan, sampai ke atas gazebo. Buahnya cukup banyak, tapi kendalanya adalah buah alpukat Mickey yang berada di atas bangunan, di bagian atas atap, bisa Anda lihat di bagian sana. Itu nanti ketika ada buahnya menempel di gazebo, di atas atap, sehingga ada bekas di bagian bawahnya buah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika buah itu kita biarkan sampai tua, itu terkadang kita tidak tahu buah itu sudah jatuh dari tangkainya. Karena ketika buah sudah jatuh dari tangkainya, itu tetap berada di atas atap, dan biasanya kita tidak tahu kalau itu ternyata buah sudah jatuh, dan akhirnya biasanya baru kita tahu setelah buah itu agak busuk. Itu yang akhirnya kita maneman atau apa ya, kita sayangkan ketika cabang ini menempel tepat di atas atap gazebo ini. Akhirnya rencana ini nanti kita potong. Ini kita potong sekalian. Tapi ini kita nanti minta bantuan Mas Ihsan, karena ini berada di atas atap, jadi biar ada yang menyangga. Dan ini kita potong tidak sampai mepet, karena biasanya ini kita gunakan untuk panjatan. Jadi nanti kita potong sekian. Mas Ihsan minta tolong disangga, bisa Mas? Untuk percabangan sudah kita potong beberapa percabangan yang besar. Kita akhirnya melihat bentuk pohonnya yang bagian bawah kosong dan atasnya nanti ya akan kita buat rimbun. Dan ini bagus karena sinar matahari bisa masuk sampai ke bagian dalam. Kalau kemarin kan tidak bisa, hanya banyak kutu-kutu yang berada di bagian daun. Dan kita coba naik untuk mengatur atau pruning satu-satu percabangan yang ada di atas. I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. Untuk cabang yang ini rencana tetap kita pertahankan, paling enggak minimal 1 meter. Cuman melihat kondisi biar tetap ada
ruang ada daun di bagian kanan saya pohon ini, maka akan kita potong. Untuk pemulihannya, ini di sini sudah muncul tunas-tunas, ada tunas banyak, calon tunas. Namun yang akan kita potong adalah di atas tunas yang cukup besar. Ini jika dilihat, kelihatan ya, ada 2 tunas ini. Nah, ini rencana kita tebang di atasnya ini. Kenapa demikian? Karena bagian atasnya itu percabangannya sudah kurang bagus. Sekalian kita bentuk pohon ini, sekalian kita pruning setelah berbuah. Kita biarkan daun-daunnya, karena memang pohon ini tetap masih butuh daun untuk memasak. Hanya saja nanti kita pantau terus percabangan baru yang muncul, dan nanti kita pilih. Ini ada 2 yang baru dan ini kita biarkan. Kenapa cabang ini kita biarkan? Karena seperti tadi di bagian bawah, cabang yang sudah lama tua itu ujungnya sudah mengeluarkan daun atau pupus baru yang sehat, sehingga kita biarkan ini tetap tumbuh. Hanya saja memang untuk cabang yang kemarin keluar buah itu tangkainya biasanya sudah kering, kita buang. Ini kita buang. Ini kita biarkan. Kemudian yang belakangnya, jika Anda lihat, ini banyak percabangan yang kering juga. Dan bagian atas ini juga sudah menatap bagian tembok. Jadi kita potong bagian sini. I had longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. Kita potong. Untuk kering, yang kering kita potong sekalian. Bentuknya nanti seperti ini. Sekarang cabang yang bagian sini. Untuk cabang yang bagian ini sudah jelas kering. Nanti kita potong, tapi tidak terlalu dekat, biar nanti ada tumbuh tunas di bagian sini. Kita potong dulu bagian depannya. Ini kita biarkan. Ketika ada daun di sini, dia keringnya akan berhenti di sini. Bekas potongan tidak akan merembet sampai ke sini, kecuali kalau ini tidak ada daun. Kemudian kita pilih untuk cabang yang utama atas ini menurut kami terlalu tinggi, sehingga akan kita potong juga. Dan kami perkirakan untuk cabang yang bagian sini itu minimal 1 meter dari percabangan utama, biar nanti tidak terlalu rempet bagian atasnya. Jadi kita potong. Jadi dari percabangan kita potong kira-kira 1 meter minimal. Berhubung ini ada tunas-tunas yang bagus, ini sebenarnya bagus, tapi di atasnya masih ada yang bagus di sini. Kita potong di atasnya. Ini kita biarkan dulu. Ini kita biarkan dulu, biarkan tunas ini tumbuh untuk memasak pohon, untuk memasak makanan yang dibutuhkan pohon. Kita potong karena memang itu sudah kering. Kita biarkan, nanti kita seleksi cabang yang bagus. Kemudian yang bagian sini sama, paling enggak sejajar panjangnya dengan ini, kita potong di bagian sini. I keep on falling for you. Biar percabangannya tidak terlalu panjang. Kemudian yang bagian sini kita turun. Untuk ini kita potong juga. Untuk yang bagian ini kita potong tepat di atas tubusan atau tunas baru yang ini, karena ini juga terlalu panjang. Atau sebenarnya kita biarkan juga tidak masalah ini ya. Ini kita biarkan saja, karena
bagian ujungnya terlihat bagus. Tunasnya sudah banyak, tinggal nanti kita biarkan ini tumbuh menjadi cabang. Ini kita biarkan, kita potong aja yang kering-kering. Udah, kita biarkan. Oh, yang ini karena ujungnya sudah kering, kita potong di bagian sini saja. Ini kita biarkan dan kita hilangkan yang cabang-cabang yang kering. Sebenarnya kita biarkan pun nanti dia akan jatuh sendiri. Nah, untuk yang bagian sini percabangannya sudah jelek, banyak yang kering. Kita putuskan untuk potong di bagian atas percabangan yang ini. Karena jika ini terlalu panjang, nanti akan berhadapan dengan tembok. Untuk cabang yang bagian sini, ini kita potong agak pendek karena jika terlalu panjang langsung bertemu dengan tembok. Yang kedua, ini memang yang bagian atas itu sudah banyak yang kering, jadi kita potong sekalian bagian sini. Sudah selesai, tinggal kita cari yang kering-kering. Meskipun ini nanti yang kering-kering ini kita biarkan, dia akan jatuh sendiri. Begitu akhirnya bentuknya seperti ini. Nanti kita update lagi seperti apa percabangan di bagian atas, karena yang akan kita fokuskan adalah cabang bagian atas, dan yang kita prioritaskan adalah tunas baru, karena tunas baru insya Allah nanti 6 bulan itu sudah kuat untuk mengeluarkan buah, dan insya Allah nanti hasilnya akan lebih bagus. Karena jangan terlalu sayang ketika memotong pruning berat seperti ini, karena jika dibiarkan pun nanti beberapa bekas tangkai buah yang tidak ada daunnya akan kering seperti ini. Banyak yang seperti ini. Itu saja dari kami untuk pruning pohon alpukat Miki setelah berbuah, namun khusus di pekarangan rumah. Berbeda nanti ketika di kebun, karena ketika di kebun tetap yang kita harapkan adalah bagian bawahnya, yang bagian bawah itu rapat dan buahnya nanti banyak. Tapi kalau ini karena memang di halaman rumah, jadi yang kami harapkan nanti bagian atas saja yang rapat bagian daunnya. Itu saja. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Dan mungkin juga ada pendapat lain atau ada yang ingin mengkoreksi terkait pruning yang kami lakukan, bisa Anda tulis di kolom komentar. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu.